Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Silahkan kamu buka halaman 11, yaitu bab 1 mengenal Muhammadiyah. Halaman 11 ini tentang mengenal Muhammadiyah. Nah, sambil kamu menyimak buku, silahkan dengarkan apa yang Bu Okta sampaikan. Muhammadiyah adalah sebuah persyarikatan, organisasi atau perkumpulan. Nah, persyarikatan di sini adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan cita-cita bersama. Nah, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, yakni Muhammadiyah yang artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Yah yang artinya pengikut. Jadi Muhammadiyah berarti apa? Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi. Coba di desa mana? Ya betul, di Desa Kauman Yogyakarta. Kalau misalkan anak-anak ditanya di mana didirikan Muhammadiyah, anak-anak menjawab dengan lengkap, Desa Kauman Yogyakarta. Tujuan dan maksud didirikannya Muhammadiyah ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Dinul Islam atau agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian di bawah sudah disajikan logo atau lambang Muhammadiyah. Nah, di situ ada keterangannya. Berdasarkan gambarnya itu, matahari dengan 12 sinar utama. Kemudian di tengahnya terdapat tulisan Arab berbunyi Muhammadiyah. Nah, yang ketiga dilingkari kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang keempat warna dasarnya adalah warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan melihat halaman 12B. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ini sebagai dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berlandaskan pada apa? Betul, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mari kita pelajari maksudnya lagi ya. Di situ sudah ada tabelnya. Gerakannya gerakan Islam. Keterangannya Muhammadiyah adalah perkumpulan orang-orang yang bergerak memperjuangkan kepentingan agama Islam. Contohnya apa saja? Ada 4 di situ. Pengajian tarjih, berdakwah, Griya Quran, dan juga madrasah. Kemudian yang kedua, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah ini sebagai jalan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
mengajak kepada kebaikan itu amar ma'ruf dan mencegah perbuatan buruk yaitu nahi mungkar. Contoh kegiatannya apa? Di situ sudah ada mengajak berbuat baik, mendirikan lazismu, mendirikan panti yatim piatu. Nah, itu adalah contoh kegiatannya. Yang ketiga, tajdid. Tajdid ini maksudnya apa? Tajdid ini keterangan maksudnya adalah memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh siapa? Betul, oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kegiatannya bagaimana? Yang pertama, tidak berbuat jika tidak disyariatkan. Kemudian tidak mengada-adakan kegiatan ibadah. Itu contoh dari tajdid. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Keterangannya bagaimana? Maksudnya adalah gerakan Muhammadiyah ini landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kegiatannya selalu merujuk dalil Al-Quran dan Al-Hadis serta menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Sekarang kita akan melanjutkan di halaman 13 ya. Di halaman 13 ini dakwah Muhammadiyah ini mempunyai beberapa cara agar pesan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sebelumnya ketika Bu Guru menjelaskan ini anak-anak bisa menggarisbawahi. Tidak apa-apa karena bukunya sudah dibeli, jadi tidak perlu khawatir, boleh digarisbawahi dengan ballpoint ataupun ditandai dengan stabilo warna-warni ya. Oke, kita lanjutkan. Dakwah Muhammadiyah ini mempunyai beberapa cara agar bisa diterima. Ada 3. Yang pertama, dakwah bilisan. Dakwah yang dilakukan dengan perkataan atau ucapan, lisan, ucapan. Misalnya ceramah, khotbah, pengajian, memberikan nasihat, dan lain-lain. Cara yang kedua, dakwah bil kolam, yaitu dakwah dengan menggunakan tulisan. Misalnya majalah, buletin, buku, blog di internet, dan lain-lain. 3, cara yang ketiga adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah yang dilakukan dengan perbuatan yang nyata, bilhal, nyata. Misalnya, sholat berjamaah di masjid, bergotong royong, menyantuni fakir miskin, penanaman pohon, tadarus Al-Quran, berpakaian syariat sesuai syariat Islam, membantu orang lain, mendirikan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Ya anak-anak, kita lanjutkan untuk halaman 13. Dalam dakwah Muhammadiyah ini juga memberantas adanya penyakit akidah. Nah, penyakit akidah dalam dakwah Muhammadiyah ini disebutnya penyakit TBC. TBC ini apa? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, tahayul ini coba ini Bu Okta jelaskan ya. Tahayul mempercayai hal-hal yang bersifat khayalan dari pikiran manusia. Contohnya gimana? Percaya pada dukun, percaya hari baik dan buruk, percaya angka sial, terus pertanda-pertanda tertentu. Nah, itu disebutnya tahayul. Kemudian yang kedua ada
A. Bid'ah adalah pengamalan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Contohnya apa? Selamatan kematian, kunut hanya dilakukan setiap sholat subuh, dan masih banyak lagi. Kemudian penyakit yang terakhir tadi apa? Masih ingat tidak? Ya, itu tentang khurafat. Nah, apa itu khurafat? Nah, ini sudah masuk di halaman 14 ya. Khurafat adalah percaya adanya roh dan kekuatan dari benda-benda yang dianggap keramat. Misalnya, keris pusakanya sakti, atau misalnya contohnya meminta berkah kepada yang sudah meninggal. Terus percaya terhadap kekuatan gaib itu termasuk dalam khurafat. Nah, tanpa panjang lebar lagi, hanya ini yang dapat Bu Okta sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami dan jangan lupa rajin membaca di rumah ya. Untuk tugas kemuhammadiyahan silahkan kamu kerjakan LKS kemuhammadiyahannya, buku kemuhammadiyahannya halaman 15, uji kompetensi Romawi 1. Uji kompetensi Romawi 1 saja, ditulis jawabannya di buku tugas. Ya, Bu Okta akhiri, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.